Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, langsung saja kita simak videonya. Ada kelompok-kelompok Wahabi berbicara tentang tawassul, ya ikhwan, menggunakan ayat Quran untuk menolak tawassul, yang mana ayat Quran itu sebetulnya ditujukan untuk orang-orang kafir, tapi dipakai oleh mereka untuk menyerang sesama muslim. Nah, ini berbahaya ini. Maka itu saya mau ingatkan di sini, saudara, di dalam Al-Quranul Karim ada ayat tentang wasilah, tentang al-wasilah, ya ikhwan. Nah, al-wasilah ini ada disebutkan, yaitu di dalam surat Al-Ma'idah ayat 35. Al-Ma'idah ayat 35 itu dalil ulama tentang tawassul. Al-Ma'idah ayat 35 itu dalil tawassul bagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sementara yang mereka gunakan yaitu surat Az-Zumar ayat 3 dengan surat Al-Isra ayat 57. Di sini juga bicara tentang tawassul, ya ikhwan. Tapi yang dibicarakan di sini, saudara, orang-orang kafir yang menyembah berhala, begitu ditegur oleh Nabi, mereka katakan berhala ini cuma pendekat aja, pengantar aja, ini cuma wasilah aja berhala ini, kami juga nyembah Allah. Cuma berhala-berhala ini sebagai wasilah. Nah, ayat ini, saudara, mereka dikecam oleh Allah. Ayat ini digunakan oleh orang-orang Wahabi untuk menghantam wasilah. Tuh, lihat tuh wasilah. Saya bacakan dulu ayatnya supaya lebih jelas, ya, Pak. Mari kita lihat. Kita mulai dari surat Al-Ma'idah dulu, ya, Pak. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala dalam surat Al-Ma'idah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi di sini dijelas sekali Allah menyatakan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan untuk kamu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini dijadikan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini ayat Al-Quran, saudara, dalil kita tawassul. Karena tawassul itu hanya mencari jalan. Jadi kalau kita tawassul kepada Allah lewat Nabi, bukan nyembah Nabi, bukan minta kepada Nabi, tapi Nabi hanya sebagai wasilah, ya ikhwan. Nah, jadi ayat inilah yang menjadi dalil wasilah. Nah, sekarang mari kita lihat ayat yang lain, ya ikhwan. Nah, ayat yang lain di sini kita lihat, saudara, yaitu dari surat Al-Isra ayat 57. Saudara. Nah, sebelum ayat 57, tolong kita camkan dulu ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kasfad dzurri ankum wala tahwila. Jadi dalam surat Al-Isra ayat 57 ini, di ayat 56 ini Allah menyatakan qul. Di ayat 56 ini, qul, katakan ya Muhammad. Katakan kepada siapa? Saudara, katakan kepada orang-orang yang nyembah berhala. Di sini Nabi diperintahkan oleh Allah, ud'ul ladzina za'amtum min dunih. Jadi katakan itu kepada orang-orang kafir. Panggil saja tuh, serukan itu. Tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Padahal Tuhan-Tuhan itu apa? Fala yamlikuna kasfad dzurri ankum wala tahwila. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu nggak punya kemampuan apapun, nggak bisa melakukan perubahan, nggak bisa mengungkap daripada kesulitan, saudara. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan, panggil yang kamu anggap Tuhan selain Allah itu, panggil. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula bisa mengubahnya. Ya, ingat ayat 56 ini lagi bicara apa nih? Nabi disuruh bicara kepada para penyembah berhala. Panggil tuh Tuhan-Tuhan ente tuh yang ente sembah tuh, apa bisa mereka? Nggak bisa apa-apa. Nah, kemudian dilanjutkan ke ayat berikutnya, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Nah, ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzaba inna adzaba rabbika kana mahdzura. Nah, di ayat yang 57 ini, saudara, Allah ceritakan orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Jadi orang-orang kafir ini kalau ditegur soal kenapa mereka menyembah berhala, mereka itu ngakunya hanya jalan, hanya wasilah. Ini cuma wasilah doang. Kami juga nyembah Allah ya Muhammad. Ini wasilah, berhala-berhala ini. Jadi mereka pertahankan berhala itu sebagai Tuhan dengan dalih. Dengan dalih itu hanya wasilah, ya ikhwan. Nah, ayat ini, saudara, jangan ditimpahkan kepada orang beriman yang melakukan wasilah, beda.
Beda. Orang beriman, saudara, wasilah itu kepada Nabi, nggak nyembah Nabi, saudara, untuk menekankan diri kepada Allah. Sedangkan wasilahnya orang-orang penyembah berhala, menjadikan berhala itu bukan hanya sekedar wasilah, tapi sebagai Tuhan yang disembah. Beda dong. Jadi wasilah di surat Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 35, saudara, berbeda dengan wasilah yang ada dalam surat Al-Isra ayat 57. Mari kita lihat lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, di surat Az-Zumar, saudara, ayat 3, Allah menyatakan, faqala ta'ala, ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini alasan mereka nih. Jadi ini orang-orang kafir, kata Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Orang-orang kafir itu yang mengambil selain Allah sebagai Tuhan mereka, sebagai pelindung mereka, sebagai pemimpin mereka. Apa mereka katakan? Mana buduhum, kami tidak menyembah mereka. Illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, berarti ini tawasulnya siapa nih? Tawasulnya penyembah berhala. Kira-kira jelas gak ya, ikhwan? Nah, jadi surat Az-Zumar ayat 3 itu tawasulnya penyembah berhala. Surat Al-Isra ayat 57 itu tawasulnya penyembah berhala, yang mereka berdalih beralasan nyembah berhala itu hanya sebagai wasilah. Nah, ayat ini dipakai oleh orang Wahabi untuk menghantam kita yang melakukan tawasul. Nah, ini nih mereka yang tawasul ini. Mereka ini beralasan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah tolak itu. Nah, mereka pakai ayat ini, saudara. Di sini dikatakan, setelah dinyatakan tadi sebelumnya, bahwa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ini ayat untuk menyerang orang-orang yang bertawassul. Nah, jadi jangan salah kaprah. Sekali lagi, ini salah pakai dalil ya, kawan. Saya anggap ini korupsi dalil, ini manipulasi hujjah. Nah, kok ayat Allah lagi mengecam orang-orang kafir ditimpahkan untuk mengecam orang-orang beriman. Nah, tawassulnya orang beriman itu yang tadi dalam surat Al-Maidah. Nah, tolong diingatkan, hati-hati. Ini baru seminggu yang lalu ya, kawan. Ada Wahabi bicara di media, saudara, tersebar. Mereka hantam persoalan daripada tawasul dengan dua ayat ini. Jadi mereka merasa mereka punya dalil kuat. Dalil kami dari Quran. Tawasul itu diharamkan oleh Allah. Tawasul itu menjadi dalih yang tidak diterima oleh Allah. Bahkan Allah kecam itu yang bertawasul. Saudara, nah ini kenapa saya sebut ini manipulasi hujah dan korupsi dalil? Ternyata yang dikecam oleh Allah, saudara, yang dilarang oleh Allah, tawassulnya para penyembah berhala yang beralasan bahwa berhala-berhala mereka hanya sebagai alat wasilah untuk menyembah Allah. Nah, padahal mereka jadikan berhala-berhala itu bukan hanya sekedar wasilah, tapi sebagai Tuhan. Beda dengan tawassulnya orang beriman. Kita bertawassul kepada Allah melalui para anbiya, para rasul, para aulia, para solihin, saudara. Kita tidak menyembah makhluk-makhluk ini. Kita tidak menyembah nabi, kita tidak menyembah para wali, enggak. Saudara, kita bertawassul karena kemuliaan mereka, keagungan mereka, ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah. Nah, jadi sekali lagi, tawassulnya orang beriman ada dari Quran. Kalau dari hadis udah nggak usah cerita ya, kawan. Nanti akan dilanjutkan pada multaqo yang akan datang, insya Allah. Baik, teman-teman semua, barusan kita sudah menyimak penjelasan terkait tawassul, teman-teman ya, yang dijelaskan oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau sangat luar biasa dalam menjelaskan lengkap berserta ayat-ayat Al-Qur'annya. Nah, teman-teman semua, kita tahu bahwa tawassul itu adalah mencari jalan, teman-teman ya, mencari jalan melalui orang-orang soleh, orang-orang alim yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, nah bagi mereka yang berpaham Wahabi, mereka mengatakan bahwa tawassul itu mereka melarang tawassul, teman-teman ya, dikarenakan pemahaman mereka itu tawassul itu menyembah, teman-teman ya. Nah, kalau kita pergi ke makamnya aulia, pergi ke makamnya orang-orang alim, ulama, orang-orang soleh dan sebagainya, nah mereka itu menganggap kita itu bertawassul itu menyembah
kuburan teman-teman, menyembah makam, menyembah makam orang-orang soleh, menyembah makam aulia. Nah, mereka berpikirannya seperti itu teman-teman ya. Nah, padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak seperti itu teman-teman. Apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Rizik Syihab tadi, bahwa itu beda teman-teman ya, beda. Jadi kalau kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tawassulnya beda teman-teman ya dengan orang-orang kafir, bahwa kita itu mencari jalan teman-teman. Karena apa? Karena kita ini kalau apa ya, tidak memiliki contoh lah, kita tidak memiliki amalan yang baik, misalkan seperti itu teman-teman ya. Kita ingin bertawassul agar doa kita itu cepat sampai teman-teman. Nah, seperti itu. Bertawassullah kita melalui orang-orang soleh tadi, melalui orang-orang ataupun aulia, para aulia tadi teman-teman. Karena kita itu ingin mencari jalan dengan melalui orang-orang soleh tadi teman-teman ya. Jadi bukan seperti yang Wahabi itu pahami teman-teman ya. Karena mereka itu sudah jelas melarang yang namanya tawassul teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Jadi bukan berarti kita tawassul itu menyembah misalkan kita pergi ke makamnya para wali, kita bertawassul dengan wali tersebut. Nah, bukan berarti kita nyembah teman-teman, tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang soleh teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, mencari jalan. Nah, seperti itu. Baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan, mohon dimaafkan teman-teman ya. Saya hanya ingin menjelaskan pengetahuan saya sedikit tentang tawassul teman-teman ya. Baik teman-teman semua, sebelumnya terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini dan apa yang sudah disampaikan ataupun yang sudah dijelaskan oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab tadi bisa memberikan pengetahuan kita teman-teman ya. Bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini, yaitu channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang teman-teman ya, dan memberikan manfaat dan juga kebaikan dan ilmu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.